Inspirasi hari ini, belajar rendah hati, yang diambil dari Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-5 sampai yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kerendahan hati itu bukan berbicara tentang bagaimana kita menganggap diri kita ada di bawah seseorang. Kerendahan hati yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus ketika beliau menggambarkan tentang pribadi Yesus, yaitu berbicara tentang ketaatan kepada Allah, menjalankan apa yang menjadi perintah Allah, dan itu digenapi dalam pribadi Yesus yang mau taat kepada Allah, yang mau melakukan segala sesuatu kepada Allah. Bahkan yang paling rendah adalah dia mengosongkan dirinya. Maksudnya dia mau memberikan segalanya, bahkan nyawanya. Yang tujuannya adalah dia mau menyamakan dirinya dengan manusia dan berkorban untuk manusia. Kerendahan hati inilah yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi untuk belajar bahwa meskipun engkau setia kepada Tuhan, meskipun engkau rajin berdoa kepada Tuhan, tetapi ketika engkau tidak bisa menghormati orang lain, ketika engkau tidak bisa menganggap orang lain itu baik di hadapanmu, artinya engkau tidak bisa rendah hati. Mungkin orang mengatakan dia orang saleh, tetapi ketika dia tidak bisa menghargai orang lain, maka dia tidak bisa dikatakan sebagai orang rendah hati. Rendah hati itu berbicara tentang bagaimana hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan sesama. Karena prinsip inilah yang Tuhan harapkan kepada kita, bahwa hakikat Allah adalah rendah hati, di mana ketika manusia berdosa pun dia mau mengunjungi manusia itu, yaitu Adam dan Hawa, dan mencarinya. Itu adalah satu kerendahan hati yang ditunjukkan. Seharusnya ketika kita menjadi orang percaya, rajin beribadah, doa yang kuat, penyembahan yang dahsyat, harusnya kita juga bisa menghargai dan menghormati sesama kita. Kerendahan hati adalah satu pemahaman. Kerendahan hati adalah satu kesadaran yang menyeluruh bagaimana kita mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Artinya bahwa ketika kita mau belajar rendah hati, kita menghormati Allah dan kita juga menghormati manusia. Oleh sebab itu, pada saat kita bersama-sama mengerti bahwa Yesus sudah melakukan, Yesus sudah memberikan contoh, mari kita bersama-sama, bukan saja saat kita beribadah kita rendah hati kepada Tuhan, kita mulai taat kepada Tuhan, kita mulai sujud kepada Tuhan, tetapi kepada manusia pun kita belajar untuk menghargai, belajar untuk mengasihi, belajar untuk menghormati, bahwa mereka pun berhak mendapatkan. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, lakukan yang terbaik, bukan saja saat kita ada di dalam kondisi yang baik, tetapi kondisi yang tidak baik pun mari kita belajar rendah hati dan senantiasa mengasihi Tuhan dalam keadaan apapun. Tuhan mengasihi kita, Tuhan memberkati kita, dan kiranya semangat hari ini menyertai perjalanan kita. Tuhan memberkati.